Gencatan senjata fase pertama sudah berjalan. Para sandera yang ada di tangan Hamas, baik hidup maupun mati, sudah diserahkan ke pihak Israel, walaupun pihak Israel sekarang menuntut adanya sejumlah sandera yang meninggal untuk dikembalikan, dan dari pihak Hamas sudah mengatakan bahwa ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena banyak reruntuhan yang menimbun jenazah. Bahkan Presiden Amerika Serikat sendiri, Donald Trump, mengatakan sepertinya agak impossible atau tidak mungkin untuk bisa mencari ini. Tapi ini menjadi tuntutan. Yang kedua, bantuan kepada rakyat Gaza sudah dibuka, dan alhamdulillah rakyat Gaza sudah bisa menikmati berbagai bantuan, baik makanan, minuman, bahkan juga bantuan-bantuan medis. Dan yang ketiga, ada penarikan mundur dari tentara Israel, IDF, Israel Defense Force. Namun demikian, di sana-sini ada permasalahan, yaitu Israel menuduh bahwa Hamas melakukan serangan, sementara Israel masih mengejar Hamas yang bertanggung jawab, tapi juga menyasar kepada masyarakat sipil. Nah, ini menjadi atensi tersendiri dari Presiden Trump, sehingga beliau punya concern dan menurunkan Steve Witkoff sebagai utusannya dan menantunya untuk menjadi fact finder, mencari fakta di lapangan. Nah, tapi Presiden Trump mengatakan bahwa gencatan senjata masih terus berlangsung, ya, meskipun rapuh. Nah, pada saat sekarang ini yang dibutuhkan adalah fase yang kedua, terbentuknya pemerintahan transisi di Palestina dan pembentukan dari ISF, International Stabilization Force. Nah, dalam kaitan dengan pembentukan ISF ini, Israel berulah. Mereka mengatakan bahwa nantinya siapa yang bisa menyumbang pasukan ke ISF dalam konteks negaranya, itu harus negara yang telah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pertanyaan pertama adalah, apa kewenangan dari Israel untuk menentukan ini? Bukankah pembentukan ISF ini masuk di dalam proposal 20 poin yang dibuat oleh Trump dan disetujui oleh negara-negara Timur Tengah, termasuk negara-negara yang berpenduduk Islam terbesar, Turki dan Indonesia. Jadi di situ tidak ada peran dari Israel. Bahkan kalau kita melihat poin 20 ini, Hamas pun dilucuti. Hamas pun tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dalam pemerintahan transisi. Nah, kenapa kemudian menjadi pertanyaan Israel turut menentukan siapa yang boleh masuk dalam ISF? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Israel membuat persyaratan itu? Apakah Israel khawatir dengan Indonesia? Karena ingat, pada waktu pidato Bapak Presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau mengatakan bahwa Indonesia siap untuk mengkontribusi 20.000, bahkan lebih pasukan apabila dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin Israel khawatir, karena Indonesia sampai hari ini masih belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Mereka khawatir bahwa pasukan Indonesia ini bisa sewaktu-waktu menyerang Israel. Padahal dalam track record kita, Indonesia, ketika kita diminta untuk menyumbang pasukan, kita tidak pernah berpikir untuk menyerang. Pertama, kita akan menyumbang pasukan apabila ada permintaan dari pemerintah Amerika Serikat, lalu juga negara-negara Timur Tengah yang dikonsultasikan masalah perdamaian di Gaza oleh Trump, dan tentu dari Turki yang sama seperti Indonesia dikonsultasikan oleh Trump dan memiliki penduduk terbesar Muslim di dunia. Dan yang kedua adalah, kita adalah negara yang tidak akan melakukan tindakan agresi. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa kemudian Israel membuat persyaratan itu? Apakah Israel ingin mengeluarkan Indonesia
untuk menyumbang pasukan di International Stabilization Force. Dan kalau memang ini benar, menurut saya itu tidak merupakan keputusan yang bijak dari Israel. Dan tentu kita harus mendorong kepada Presiden Trump untuk Presiden Trump dan negara-negara lain mau menerima pasukan Indonesia sebagai bagian dari ISF, International Stabilization Force. Dan dalam beberapa kali kesempatan kita bisa melihat bagaimana Presiden Trump memuji, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam perdamaian di Gaza. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah kita tidak mundur dengan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Israel dengan membuat persyaratan, tapi terus kita mendorong agar ISF ini terbentuk dan Indonesia memiliki pasukan di dalam ISF. Demikian.